Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran seni budaya. Hari ini kita akan membahas tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Adapun konsep dari menggambar flora, fauna, dan alam benda, jadi menggambar flora, fauna, dan benda alam itu adalah sebuah perwujudan suatu gagasan berdasarkan objek flora, fauna, dan benda alam di atas bidang dengan media dan prinsip tertentu. Dapat dikatakan bahwa jika kalian menggambar flora, fauna, dan alam benda ini sama halnya saja dengan menggambar bentuk yang objeknya itu tumbuhan, binatang, dan benda. Nah, benda sendiri ini memiliki bentuk dasar dan bentuk variasi yang beragam. Bentuk benda ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu geometris dan non-geometris. Sekarang apa aja sih bentuk benda yang termasuk ke dalam geometris? Nah, bentuk-bentuk yang termasuk dalam geometris itu ada kubus, silinder, kerucut, piramida, dan bola. Sedangkan bentuk non-geometris ini dia bentuknya bebas. Jadi bentuk apapun selain bentuk yang geometris tadi itu bisa disebut sebagai non-geometris. Selanjutnya ada bentuk dalam karya seni rupa. Yang pertama ada bentuk silindris. Bentuk silindris ini adalah benda yang bentuk dasarnya adalah silinder. Contohnya bisa dilihat di gambar ini, ada seperti sebuah teko, gelas, poci, vas bunga, dan yang lainnya. Pokoknya yang memiliki bentuk dasar silindris. Yang kedua ada bentuk kubistis. Bentuk kubistis ini adalah benda yang bentuk dasarnya kubus. Bisa dilihat di gambar di sini, contohnya apa ini? Ini adalah rak sepatu. Bisa dilihat tuh kubus-kubusnya banyak banget. Nah, ini contohnya ya. Selain ini ada juga contoh lain seperti kursi, meja, lemari, dan yang lainnya. Selanjutnya ada bentuk bebas. Benda yang berbentuk bebas ini benda yang bentuknya tidak teratur atau tidak termasuk ke dalam silindris dan kubistis. Contohnya ini. Contohnya hewan ini, dia tidak bisa dimasukkan ke dalam kubistis atau silindris sehingga bentuknya bebas. Selanjutnya, kita akan membahas bahan, alat, dan teknik menggambar. Yang pertama ada teknik arsir. Teknik arsir ini menggunakan pensil gambar sebagai medianya dan mata pensilnya haruslah runcing dan digunakan dalam posisi tegak. Bisa kita lihat ya gambarnya di sini ada berbagai macam teknik arsir juga ternyata. Yang pertama ada arsir horizontal, arsir diagonal, arsir vertikal atau ke bawah, arsir silang horizontal vertikal, arsir silang diagonal, dan arsir spiral. Bisa kita bedakan ya dari bermacam-macam teknik arsir ini. Kita lanjut lagi. Oh, ini masih ada ternyata ini teknik dusel, berbeda dengan teknik arsir tadi. Teknik dusel ini merupakan teknik menggambar yang menggunakan goresan pensil gambar dengan posisinya miring, berbeda dengan yang tadi arsir. Kita lihat hasilnya juga berbeda dengan hasil yang arsir tadi. Yang selanjutnya ada teknik pointillis. Teknik pointillis ini menggunakan unsur titik sebagai pembentuk objek gambar. Bisa dilihat ya di gambar di sini, dia ini banyak titik-titiknya karena memang dia ini kan menggambarnya menggunakan unsur titik. Yang selanjutnya ada teknik akuarel. Teknik akuarel ini merupakan teknik menggambar khusus menggunakan bahan cat air atau tinta gambar yang digambarnya itu tipis gitu. Selanjutnya ada teknik plakat. Teknik plakat merupakan teknik menggambar yang menggunakan bahan cat air, cat akrilik, atau cat minyak. Bisa kita bedakan ya dari teknik plakat dan akuarel. Kalau teknik plakat ini lebih kental atau lebih tebal, berbeda dengan teknik akuarel tadi. Lanjut ke unsur-unsur gambar. Yang pertama ada titik. Titik ini merupakan unsur seni rupa dengan bentuk paling sederhana. Ternyata dengan hanya sebuah titik kita bisa membentuk suatu gambar. Contohnya nih, bisa kita lihat. Di sini ada gambar burung, padahal itu hanya dari sebuah titik saja. Lanjut, di yang kedua ini ada garis.
Garis merupakan gabungan dari titik-titik yang tadi, yaitu terbentuk dari jalinan sejumlah titik yang memanjang. Nah, ini contoh dari garis. Dari garis juga nggak hanya garis lurus. Garis juga ada garis lengkung, garis spiral, dan garis zigzag. Contohnya ada di gambar ini ya. Lanjut, yang ketiga ada bidang. Bidang terbentuk dari rangkaian sejumlah garis lurus. Bidang ini juga ada dua macam. Ada bidang geometris yang beraturan dan non-geometris yang berbentuk tidak beraturan. Yang barisan atas ini yang geometris yang memiliki bentuk beraturan. Tuh terlihat ya garisnya teratur. Nah, yang baris kedua ini dia masuk ke dalam non-geometris yang memiliki bentuk tidak beraturan. Bisa dibedakan ya. Selanjutnya, yang keempat ada bentuk. Bentuk terbangun dari rangkaian sejumlah bidang geometris atau non-geometris. Sudah disebutkan tadi ya, yang geometris ada apa aja, dan yang non-geometris juga apa. Ingat-ingat lagi ya. Yang kelima ada warna. Warna terbuat dari pigmen atau zat warna yang diambil dari alam. Nah, warna juga dapat ditimbulkan dari gejala alam. Contohnya apa? Contohnya itu pelangi. Warna ini juga dibagi menjadi 3. Ada warna primer, sekunder, tersier. Apa sih warna primer? Warna primer itu warna pokok. Contohnya apa? Warna merah, warna kuning, warna biru itu disebut warna pokok. Yang kedua ada warna sekunder. Warna sekunder ini kejadian akibat percampuran dua warna primer. Contohnya yang tadi, misal merah dengan kuning dicampur menjadi warna orange, atau merah dengan biru dicampurkan menjadi warna ungu, seperti itu. Yang ketiga ada warna tersier. Nah, warna tersier ini warna yang terbentuk dari pencampuran warna primer dan warna sekunder. Contohnya misalnya warna merah dengan warna jingga, warna biru dengan warna ungu, seperti itu. Lanjut, yang keenam, ada tekstur. Tekstur adalah keadaan permukaan suatu benda, baik kasar maupun halus. Nah, di dalam gambar ini bisa kita identifikasi bahwa termasuk ke dalam tekstur yang kasar. Selanjutnya, ada gelap terang. Gambar akan tampak jelas jika ada bagian yang gelap dan ada bagian yang terang. Jadi contohnya seperti gambar di sini ya. Jadi warnanya ini lebih kontras gitu antara gelap dan terang. Jadi terlihat lebih jelas. Yang terakhir di sini ada prinsip-prinsip menggambar bentuk benda. Yang pertama ada perspektif. Perspektif adalah prinsip menggambar yang berpedoman pada kesan pandangan mata. Dua benda yang berukuran sama apabila berbeda letaknya, dekat atau jauh, maka akan digambar berbeda. Jadi perspektif ini bagaimana kita melihat dari angle suatu benda gitu. Yang kedua ada komposisi. Komposisi adalah susunan atau tata letak suatu objek. Misalnya kita menggambar bola dengan bola itu kan kurang bagus ya. Jadi misalnya gambarnya bola dengan gawang gitu kan lebih bagus. Yang ketiga ada proporsi. Proporsi adalah perbandingan antara objek yang satu dan objek yang lain. Kita tidak menggambar yang bentuk besarannya sama. Misalnya teko dengan teko, jadinya kan kurang bagus. Kita gambar teko dengan gelas, contohnya seperti itu. Yang keempat ada pencahayaan. Objek atau benda akan tampak jika terkena cahaya bola dunia misalnya. Belahan bola dunia yang terkena cahaya matahari akan tampak terang. Seperti itu. Ya, ini ternyata yang terakhir, masih ada. Ini terakhir. Prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Yang pertama, pengamatan. Jadi sebelum menggambar itu kita harus mengamati. Misalnya mengamati, kita mau menggambar flora. Berarti kita mengamati tumbuhan yang akan kita gambar. Yang kedua, pembuatan sketsa. Sketsa dulu tipis-tipis menggunakan pensil. Yang ketiga, pencahayaan gelap atau terang.
Setelah sketsa gambar ini terbentuk, dipastikan tepat dengan objek yang digambar. Perhatikan pencahayaannya dengan melihat dari sisi mana cahaya itu datang, kanan, kiri, atau keduanya. Yang keempat, ada pewarnaan. Jika menggambar dengan bahan berwarna, misalnya pensil warna, cat air, atau pastel, bubuhkan bahan tersebut sesuai dengan keadaan objek gambar. Yang terakhir ada penyelesaian akhir. Setelah objek gambar diwarnai sesuai dengan warna yang ada pada objek, perhatikan gelap terang atau tua mudanya warna. Gitu. Cukup materi untuk hari ini. Untuk tugas bisa dilihat di bagian tugas di Google Classroom ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.